hasil KKN SKI Putra Galuh di Kecamatan Cimaragas, Jaya Raksa 20 Maret sampai 29 April 2013. Sebelum saya langsung memaparkan, yang pertama mungkin permohonan maaf apa yang kami paparkan, terutama kepada pihak Desa Jaya Raksa, Bapak Kepala Desa. Barangkali mungkin bisa dikoreksi apa yang kami sampaikan. Kemudian sebenarnya permasalahan yang diutarakan, karena saya paling terakhir ini bontot, ini diundi Pak. Jadi sebenarnya ini urutannya diundi. Yang paling terakhir, semua permasalahan pada intinya sudah permasalahan yang universal dan sudah umum, dan saya yakin dengan segenap keyakinan di hati saya bahwa semua elemen masyarakat Cimaragas ataupun pemerintah Kecamatan Cimaragas, seluruh tokoh masyarakat Cimaragas mungkin bahkan lebih tahu masalah yang akan kami ungkapkan ini. Dan bukan berarti apa yang kami sampaikan juga ini hanya bagian dari pelaporan kami yang harus kami laporkan, karena tadi seperti yang disampaikan oleh DPL, kami belajar dan pelajar kami harus punya progres. Nah, kemudian di samping itu, apa yang akan kami sampaikan ini menjadi mungkin bahan ingatan kembali, karena yakin semua permasalahan yang kami sampaikan ini adalah permasalahan yang mungkin saja sudah ditangani oleh masyarakat Kecamatan Cimaragas. Selanjutnya, gambaran umum masyarakat Desa Jaya Raksa perlu diutarakan karena ini bagian dari profil. Untuk potensi dan kelemahan, mungkin Desa Jaya Raksa merupakan desa pemekaran dari Desa Beber. Kemudian keadaannya cukup terpencil, meskipun kalau dibandingkan dengan Bojong Malang mungkin tidak terlalu terpencil. Kemudian luar biasa. Ini saya hanya berbicara geografis kan. Kemudian selanjutnya aksesibilitas, maksudnya di daerah Jaya Raksa mungkin memang seperti yang disampaikan oleh rekan saya dari Bojong Malang, semua permasalahan tentang medan dan sebagainya itu mungkin kontur Indonesia, tetapi perlu diakui bahwa akses dari dusun ke dusun di Desa Jaya Raksa tidak terlalu jelek, tetapi harus diperbaiki. Nah, mungkin seperti itu. Itu sebagai bahan kajian bagi baik itu semua jajaran pemerintah Kecamatan Cimaragas, bahwa Jaya Raksa memerlukan perbaikan dalam masalah akses. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, masyarakat Desa Jaya Raksa tinggal di sekitar desa perbatasan kabupaten, seperti yang diungkapkan oleh Bojong Malang bahwa Desa Jaya Raksa ataupun masyarakat Cimaragas keseluruhan merupakan daerah transit, di mana pasti kalau daerah transit itu budaya ataupun yang lainnya pasti akan sering masuk dan harus filter yang dikuatkan, atau masalah yang lainnya dari mulai narkoba, HIV, AIDS dan sebagainya. Tetapi saya yakin ketika dikomunikasikan bahwa di Kecamatan Cimaragas itu sudah diprogramkan dan sudah disosialisasikan, mungkin hanya tinggal terus dilanjutkan secara kontinuitas. Kemudian selanjutnya, cenderung kurang tersentuh oleh pembangunan. Mohon maaf, untuk Desa Jaya Raksa merupakan desa pemekaran, cenderung kurang tersentuh pembangunan. Meskipun ada kelebihan, kami melihat PNPM Desa Jaya Raksa mungkin sama dengan desa yang lainnya, bahwa PNPM Desa Jaya Raksa sudah maju dan sudah berjalan sehingga terbentuk 4 balai dusun dan posyandu serta gedung PAUD, dan sekarang lagi diprogramkan untuk jalannya Pak. Dan ada sistem lelang program, bukan begitu Pak? Di Desa Jaya Raksa ada sistem lelang program, mungkin bisa dituruti oleh desa yang lainnya. Lelang program itu, jadi kalau misalkan ada dana PNPM, di setiap dusun harus menyetorkan proposal dan nanti akan dilihat proposal mana yang terbaik. Itu merupakan bagian bagi kami mahasiswa, bagian dari belajar dari masyarakat yang luar biasa. Terima kasih Jaya Raksa. Kemudian selanjutnya, akan tetapi dalam cenderung kurang tersentuh pembangunan ini perlu dibantu oleh pihak Kecamatan Cimaragas, bahwa desa pemekaran tentu saja butuh banyak sekali untuk pembangunan, terutama balai desa masih belum jadi karena masih dalam tahap pembangunan dan sebagainya. Nanti kami akan paparkan lebih lanjut. Kemudian pendapatan rendah dan rawan daya beli, ini untuk kekurangannya. Kemudian pendidikan rendah untuk kalangan orang tua, untuk generasi muda tersentuh wajar Dikdas dengan baik. Ini kami sudah punya datanya, dan saya kira bahwa ini semua merupakan permasalahan yang umum dan di semua desa. Saya yakin bahwa ini juga sama. Kemudian sistem kedusunan sangat berjalan dengan baik. Mungkin karena saya adanya di Desa Jaya Raksa, bukan bermaksud membagus-baguskan Pak,
Tetapi menurut saya yang dibandingkan dengan daerah saya, maksudnya daerah tempat tinggal, karena saya kan tidak ke Bojong Malang, tidak ke Beber, ataupun tidak ke desa yang lainnya. Tetapi menurut saya sistem kedusunan di Jaya Raksa itu sudah sangat bagus, sehingga otonomi per dusun itu jalan, Pak. Termasuk ada sosialisasi per minggu dalam pengajian itu. Kayaknya agak lengkap, Pak, termasuk di daerah saya juga. Masih kurang, tetapi kalau ini belum ada di desa lain, maka ini patut dicontoh kemudian untuk dikembangkan di masyarakat Cimaragas. Kemudian selanjutnya, keinginan masyarakat untuk belajar dan maju itu sangat tinggi menurut kami, dan sarana belajar, akan tetapi sarana belajar yang tersedia masih terbatas. Mohon maaf, saya melihat kenapa indikator kami mengatakan keinginan masyarakat untuk belajar dan maju itu tinggi. Begini Pak, suatu saat ketika kami melakukan sosialisasi tentang misalkan psikologi anak dasar di Posyandu dan sebagainya, itu hari Kamis kami bicara, hari Jumat Pak di pengumuman di pengajian ataupun di Posyandu sudah diumumkan dan disosialisasikan ke masyarakat. Itu berarti tanda bahwa keinginan masyarakat untuk belajar maju dan tapi yang disayangkan adalah sarana belajar yang tersedia itu yang masih terbatas. Mohon dipikirkan oleh semua elemen masyarakat Cimaragas. Kemudian selanjutnya, menurut kami Desa Jaya Raksa adalah desa yang cukup bagus dalam pelaksanaan program KB. Sayang sekali kami sebenarnya mengundang dari Puskesmas Kecamatan Cimaragas, tapi mungkin karena ada berbagai kepentingan, ini perlu didorong Pak. Jadi kan setiap saya melihat di desa-desa lain, di kabupaten lain atau di kecamatan lain ada desa percontohan untuk program KB. Saya lihat bahwa di Desa Jaya Raksa itu program KB anak 2 sudah terlihat Pak. Sehingga untuk di PAUD itu kami kesulitan melihat anak banyak itu 20, 18 dan sedikitnya itu, padahal sedesa cuma ada 2 PAUD. Ketika ditanyakan kenapa bisa seperti ini, ternyata program KB-nya yang berhasil. Itu. Kemudian selanjutnya, ini perlu dipromosikan karena mungkin ini bagian dari kemajuan masyarakat yang mungkin bisa didorong. Kemudian selanjutnya, yang keenam, masyarakat tanggap dengan informasi dan gagasan baru yang diberikan, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya, untuk permasalahan di Desa Jaya Raksa, saya rasanya tidak harus memaparkan semua permasalahan dari awal sampai akhir. Rekan-rekan dari Cimaragas sampai Bojong Malang memaparkan, saya kira permasalahannya hampir sama. Tetapi mungkin saya harus berbicara dari tanggal 20 sampai 25 Maret 2013 dengan pengamatan dan wawancara kami menemui kepala desa, ibu ketua penggerak PKK, Kadus, kader, BPD, LPM, MUI, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat serta masyarakat umum di Desa Jaya Raksa. Karena garapan kami KKN itu ada 4 bidang. Yang pertama di bidang pendidikan, mungkin permasalahannya untuk tingkat PAUD dan BKB Kemas, penguasaan metode pembelajaran dan pengelolaan masih belum variatif. Saya sudah melihat bahwa tadi dari masalah SDM guru yang memang belum S1 ya, S1 PG PAUD itu memang sulit karena memang masih jarang sekali ya Pak ada PG PAUD, dan apalagi terjangkau dari Cimaragas itu kan masalah ongkos jelas sekali. Jadi mungkin untuk menangani hal tersebut saya sarankan nanti direkomendasi untuk beberapa solusi untuk pendidikan di PAUD ini. Kemudian meskipun pelatihan tutor PAUD sudah ada sebenarnya Pak, di tingkat kecamatan Cimaragas sudah ada, kemudian tingkat kabupaten apalagi dari Himpau di Kabupaten Ciamis, tetapi karena memang selalu ada kuota Pak, jadi tidak akan tersentuh semuanya karena nanti ada kuota, nanti dibagi-bagi seperti itu, tidak akan tersentuh semuanya. Kemudian yang selanjutnya, nama SD yang belum berubah Pak. Saya tahu bahwa perubahan nama SD itu biasanya tidak satu SK satu SD kan Pak, digabungkan dari sekabupaten gitu ya, jadi pasti lama, tapi ini sudah lama Pak, jadi mungkin harus ditanyakan kembali untuk perubahan nama SD. Ini jadi permasalahannya sangat gimana ya, riskan ketika bertanya ini Desa Jaya Raksa tapi SD-nya SD Beber begitu. Nah jadi itu memang nama apalah artinya nama ya, tetapi itu terkadang bisa menjadi masalah dan mungkin harus ditinjau ulang. Kemudian selanjutnya SD 3 Beber yang tidak memiliki sarana air dan WC serta musola yang sudah rusak. Pak, SD 3 Beber itu sudah tidak memiliki sarana air Pak, itu nempel ke masyarakat, pinjam Pak. Mereka kalau ibu gurunya mau makan, mau minum, mau pipis Pak, itu minta semuanya airnya dicatat saember gitu Pak. Kemudian di samping itu pengelolaan lingkungan berkaitan dengan
potensi daerah berkaitan dengan PLH, UKS, PHBS perlu digalakan kembali atau belum optimal? Karena saya yakin ini sudah diusahakan tetapi perlu digalakan kembali. Nanti saya akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk pengelolaan masalah ini. Kemudian selanjutnya masalah di dalam dakwah Islamiyah. Yang pertama pesantren, Pak. Pesantren banyak, Kecamatan Cimaragas banyak, termasuk di Desa Jaya Raksa banyak. Ada 2 pesantren, Pak, betul Pak, yang meninggal, innalillahi, yang mungkin agak kurang efektif karena santrinya tidak ada. Itu bukan berarti mungkin faktor zaman, Pak, betul, tetapi itu harus didorong, harus mencari inovasi. Berarti itu pikiran harus dipikirkan oleh semua masyarakat. Apa yang harus digalakan di pesantren ini supaya pesantren ini kembali hidup. Kemudian 1, MDTA di tingkat Wusto dan Buya masih jarang, masih kurang banyaknya upgrading berupa pelatihan bagi tenaga pendidik MDTA yang berkelanjutan. Saya yakin pelatihannya ada, tetapi yang kontinuitas itu yang agak langka, Pak. Mungkin harus ada forum-forum yang berkelanjutan dan sebagainya. Seperti yang diutarakan oleh teman saya tadi, masalah regulasi. Regulasi ini sudah ada, tetapi belum ditandatangani oleh Bupati. Jadi mohon didorong oleh semuanya. Kemudian yang ketiga, masih sedikit kegiatan dakwah Islamiyah yang menyentuh remaja. Ini masalah umum, Pak, bukan hanya Jaya Raksa, mungkin semua desa juga sama. Untuk permasalahan di sosial, kurangnya keterampilan industri. Industrinya masih manual, tidak memiliki informasi pasar yang luas. Salah seueur, Pak. Katiasa aya, Pak, datos aya pelatihan alatna aya. Tapi kalau pasarnya tidak ada, mungkin harus dibantu dengan dorongan, apakah itu expo, apakah itu dengan masuk ke dinas perdagangan ya Pak ya, mungkin seperti itu bisa dicari solusinya bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya, keterampilan dalam bidang industri masyarakat masih memerlukan bimbingan, sokongan dana serta sarana promosi dan informasi pasar yang memadai. Kemudian pemberdayaan ibu rumah tangga untuk mengelola lingkungan seperti sumber daya alam untuk dijadikan mata pencaharian, pengelolaan lahan kosong di sekitar rumah, pengelolaan sampah dan lain sebagainya, itu masih kurang. Jadi Pak, saya sudah melihat di Jaya Raksa itu banyak di masing-masing rumah itu pemanfaatan lahan, tetapi harus ditingkatkan kembali. Jaya Raksa ataupun Kecamatan Cimaragas pada umumnya tanahnya subur, tetapi untuk tomat saja kita beli gitu. Nah mungkin hal-hal yang seperti itu, hal kecil tetapi ini bisa bermanfaat. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu rumah tangga yang sedang menunggui anak di tempat-tempat pendidikan prasekolah seperti PAUD tidak memiliki aktivitas produktif. Sayang sekali. Kemudian selanjutnya untuk sarana fisik tadi akses jalan, kemudian masalah penerangan, akses telepon, Pak, aduh di Jaya Raksa susah kacidasinya. Kemudian selanjutnya gedung kantor yang kecil dan sekarang memang sudah besar tapi masih dibangun. Kemudian ada satu masjid yang sedang dibangun, Pak, ini perlu diperhatikan, yaitu dari Masjid Sirojul Huda di Dusun Cikadu. Kemudian sarana belajar masyarakat di Balai Dusun yang tersedia masih sangat terbatas. Padahal di Desa Jaya Raksa ini sistem pembelajaran atau PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, itu terpusat di dusun, Pak. Itu terpusat di dusun. Jadi kalau untuk sarana belajar itu para orang tua itu sangat penting, tapi sayang sekali itu sarananya terbatas. Kemudian kami lanjutkan ke pelaksanaan program. Lalu atas dasar masalah itu kami melakukan beberapa kegiatan. Untuk bidang pendidikan, lomba mewarnai, menggambar dan hafalan surat pendek tingkat PAUD, BKB, SDMI serta orang tua tingkat kecamatan. Ini sebenarnya partisipasi Desa Murni, Pak. Ditambah dengan PAUD Rodatul Atfal, bekerja sama dengan PT Berliko ya Pak. Dan kami juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Kemudian yang kedua, pelatihan tutor PAUD. Kami mendatangkan Himpaudi Kabupaten Ciamisnya, alhamdulillah langsung memberikan materi, Pak. Ternyata beliau juga mengatakan bahwa kami siap datang kalau misalkan ada undangan. Kemudian yang ketiga, pelatihan tenaga pendidik MDTA kami laksanakan juga. Ini kami bekerja sama dengan KDT Kecamatan Cimaragas. Kami juga bekerja sama dengan FKDT Kabupaten Ciamis. Datang semuanya, Pak, alhamdulillah. Kemudian untuk selanjutnya, sosialisasi pembinaan UKS dari Puskesmas. Ini di tingkat SD, Pak. Kami bekerja sama dengan Promkes karena ini merupakan bagian dari program Promkes, juga bagian program sekolah dasar. Kemudian sosialisasi cuci tangan dan PHBS di sekolah SD, membuat kebun sekolah bersama peserta didik SD. Kemudian pengadaan poster anti narkoba, AIDROMO, poster sosialisasi UKS, motivasi dengan slide PPT, video permainan di tingkat SD dan MDTA. Kami masuk ke SD, kami masuk ke MDTA, tapi kami tidak mengajar. Kami hanya memotivasi mereka untuk mau belajar dan terus mau belajar.
Kemudian selanjutnya untuk dakwah Islamiyah yang kami laksanakan adalah partisipasi pengajian rutin mingguan, bulanan, serta kelompok yasinan di setiap dusun, mengisi kegiatan BTQ, kemudian motivasi resep hidup di pengajian karena kami tidak mengajar, tapi kami hanya memberikan sedikit masukan tentang pendidikan-pendidikan. Kemudian selanjutnya pengajian dan perlombaan muslimat NU tingkat Kecamatan Cimaragas. Ini sebenarnya bukan hanya program Jaya Raksa, tetapi ini semua program forum komunikasi KKN STI Putra Galuh Ciamis di tingkat Kecamatan Cimaragas. Untuk selanjutnya, mohon maaf lama Pak, saya mau ditunggu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kegiatan sosial, pelatihan kegiatan ibu rumah tangga, kami juga membuat bros dan gantungan kain flanel. Alhamdulillah Pak, sampai sekarang sudah ada yang berjualan Pak dari masyarakat Desa Jaya Raksa untuk flanel dan gantungan ini. Kemarin saya melihat ada yang memesan sampai berapa gitu Pak, lebih dari 25 sampai 50 ya Pak. Itu berarti sudah berjalan di masyarakat dan itu hasilnya juga untuk masyarakat. Kemudian pelatihan kegiatan ibu rumah tangga yaitu membuat telur asin dan itu nanti dilanjutkan oleh masyarakat, mengisi materi keterampilan di PKK, kemudian sosialisasi pendirian kantin sehat di PAUD. Pak, nanti saya akan rekomendasikan untuk kantin sehat ini, mudah-mudahan diterima, atau kalau gagasan ini baik silahkan dilakukan di semua desa. Kemudian latihan keterampilan membuat jajanan sehat murah dan murah bagi orang tua peserta didik PAUD, donat, cireng isi, pisang aroma, es buah-buahan dan sebagainya. Kemudian membuat toga. Kenapa kami membuat toga? Kenapa kami mengadakan poster? Kenapa kami mengadakan sosialisasi? Karena Desa Jaya Raksa akan berlomba, yaitu lomba desa siaga. Jadi kami membantu persiapannya dengan bekerja sama dengan Promkes Kecamatan Cimaragas dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Kemudian selanjutnya partisipasi kegiatan posyandu dan sosialisasi psikologi anak dasar melalui video ataupun PPT, PowerPoint. Kemudian melatih grup Qosidah Rebana Desa Jaya Raksa yang alhamdulillah sebenarnya bukan karena pelatihnya Pak, mungkin karena memang masyarakatnya sudah cerdas. Kemudian pengadaan bibit pohon tanaman yang ini dengan bekerja sama dengan Perhutani. Kemudian pelatihan kelistrikan, Pak, perlu diketahui untuk pelatihan kelistrikan di Desa Jaya Raksa ini belum cair. Jadi tapi sudah dipastikan, tinggal menunggu turun kegiatannya saja. Bulan Juni insya Allah akan cair pelatihannya di Desa Jaya Raksa. Kemudian perlombaan kreativitas masyarakat, ini merupakan perlombaan ketika kegiatan kami penutupan. Jadi kemarin Pak, saya mungkin ada beberapa orang yang ditemui oleh saya karena kami mengadakan dana dari masyarakat untuk kemajuan masyarakat, yaitu kami mengambil dana dari sekitar Cimaragas dan dari luar Cimaragas untuk mengadakan kegiatan dari mulai expo pagi-paginya, dari pagi-pagi perlombaan anak-anak PAUD SD, perlombaan mewarnai, menggambar, menulis kaligrafi. Habis duhur kebetulan alhamdulillah, terima kasih masyarakat Desa Jaya Raksa, semua elemen ibu-ibu, bapak-bapak turun semua, kami sampai menangis Pak, kami haru melihat masyarakat yang turun semua mau melaksanakan apapun yang kami inginkan gitu, joget doma, tarik tambang dan sebagainya, itu masyarakat turun semua dan kegiatannya berakhir malam Senin. Jadi diawali dari jam 8 dan berakhir sekitar jam 11 malam Pak. Pengumuman kejuaraannya jam 11 malam. Alhamdulillah dihadiri oleh elemen dari dari UPTD Pendidikan, kemudian dari LPM ataupun BP dan semua perangkat desa. Kemudian mungkin itu sarana. Untuk yang terakhir adalah sarana fisik, yaitu membuat blog, email, dan Facebook Desa Jaya Raksa. Mohon dilanjutkan untuk pengelolaannya Pak. Kemudian membuat papan nama Desa Siaga Jaya Raksa, kemudian membuat papan nama apotek hidup dan warung hidup Desa Jaya Raksa, dan menambah sarana belajar di PKBM setiap balai dusun berupa papan tulis dan mikrofon. Itu mungkin yang kami bisa berikan untuk Desa Jaya Raksa. Yang terakhir untuk rekomendasi tindak lanjut, pertama, untuk SD 3 Beber membutuhkan sarana air bersih, WC, dan perbaikan musola, mungkin perlu diutarakan nanti kepada UPTD. Kemudian penyelesaian alih nama SD. Kemudian SD direkomendasikan, kami merekomendasikan maksudnya Pak, SD itu memiliki, bukan hanya memiliki, kalau susah memiliki karena mungkin namanya tidak memiliki mah atau sawah atau izin seperti wakaf gitu panginten, harus ada semacam sawah atau kebun untuk mereka berlatih, karena ini potensi daerahnya daerah pertanian. Kenapa tidak masyarakat atau di SD itu dikembangkan untuk masalah yang demikian. Kemudian yang selanjutnya, ini merupakan rekomendasi dari Ketua Himpau di Ciamis Pak, untuk PAUD Raudatul Atfal yang letaknya itu
berdekatan dengan gedung Posyandu, alangkah lebih bagusnya PAUD ini dijadikan PAUD terpadu, Pak. Jadi kebetulan di Desa Jaya Raksa itu tidak ada TK, jadi alangkah bagusnya kan PAUD itu pendidikan anak usia dini ya Pak, termasuk TK, BKB, kemudian TPA, atau misalkan kelompok bermain, atau misalkan SPS ya, PAUD sejenis gitu ya. Itu mungkin akan sangat bagus kalau Desa Jaya Raksa PAUD Rodotul Atfal itu saran dari Ketua Himpaudi Kabupaten, Pak. Karena kebetulan sarananya bagus, Pak. Bangunan PAUD di pinggir, bangunan Posyandu di pinggirnya. Nah, mungkin kalau bisa kita dorong bersama, nanti mungkin bisa dikomunikasikan baik dengan pihak STAI ataupun pihak masyarakat yang ingin, kalaulah masyarakat mau. Kami tidak mungkin mendorong kalau misalkan yang didorongnya tidak mau. Nah, mungkin itu. Kemudian, Pak, saya mohon untuk di Desa Jaya Raksa harus ada paguyuban yang menaungi guru PAUD. Jadi minimal sebulan sekali itu ada semacam KKG, Pak. Tidak usah mendatangkan pemateri besar-besaran. Jadi misalkan gurunya yang 6 bertemu, kemudian sharing, oh begini loh mengajarkan kurikulum yang ini, materi yang ini, caranya begini dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk dakwah Islamiyah direkomendasikan agar adanya pelatihan life skill bagi para santri, Pak. Saya melihat ada, Pak, di pesantren lain itu yang bisa santri itu bergerak bukan hanya di bidang pertanian dan perikanan, tapi misalkan dan cabongna atau panginten Pak dikembangkan terus panginten atau misalkan mungkin Bapak KUA atau Bapak MUI bisa mendorong untuk pesantren itu bisa memiliki keterampilan. Jadi ada satu pesantren yang bisa menghasilkan uang. Itu uangnya bukan untuk kemajuan pesantren. Untuk apa? Misalkan yang bergerak dalam masalah Islami memiliki sound system, solawatan untuk hajatan dan sebagainya. Itu mungkin hanya terinspirasi dari sana. Kemudian direkomendasikan agar adanya, ini sudah ada ya regulasinya, tapi sayang sekali belum ditandatangani, dan perlu diadakan upgrading berupa pelatihan bagi tenaga pendidik MDTA yang berkelanjutan, kata saya juga. Kemudian selanjutnya perlu diadakan kegiatan dakwah Islamiyah yang menyentuh remaja. Mungkin sudah ada, tetapi masih belum menggigit. Berarti yang harus dipikirkan adalah masalah inovasi. Kemudian perlu diadakan perlombaan di bidang dakwah Islamiyah secara berkala, Pak, untuk menunjukkan motivasi dan syiar. Untuk bidang sosial dan kegiatan kesehatan, terutama bagi Jaya Raksa yang mau mengadakan lomba desa siaga, harus ada UKBM, Pak, usaha kesehatan berbasis masyarakat, atau Pak setahun urunan 3.000 per kepala, Pak, setahunan. Nah, nanti Kaposkesdes desa gratis, Pak. Ini program-program pemerintah provinsi, Pak, sebenarnya. Ini program Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dan mungkin bisa dilaksanakan karena di desa siaga itu seharusnya UKBM, usaha kesehatan berbasis masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, mungkin kalau bisa kami sarankan begitu-gitunya, Pak. Kemudian untuk kantin sehat berbasis orang tua. Jadi gini, sayang sekali katanya di masyarakat itu uang teh sesah begitunya, Pak. Supados uang teh berputar nate tebih-tebih deui atau pangitan meser kerupuk dibeungharkeun urang Cikoneng begitu gitu. Nah, untuk ini saya melihat di SD Unggaran di Yogyakarta, Pak. Ini untuk saya sudah mengadakan pelatihan, Pak, dengan sosialisasi di PAUD Cikadu, Raudatul Mutmainah. Nah, mungkin mohon dipantau, Pak, untuk kemajuannya, sehingga jadi yang menyediakan makanan itu orang tua, yang membelinya juga anak mereka gitu. Uangnya berputarnya tidak terlalu jauh. Kemudian selanjutnya, keterampilan dalam bidang industri masyarakat masih memerlukan bimbingan, sokongan dana serta sarana promosi dan informasi pasar yang memadai. Ini mungkin untuk PR bagi Kecamatan Cemaragas. Meskipun bapaknya gak ada pensiun, aduh hanjakalnya, Pak. Terus untuk selanjutnya adalah untuk sarana fisik, lanjutkan pengelolaan blog dan Facebook untuk pengembangan sarana komunikasi dan informasi publik. Kemudian utamakan membangun sarana fisik untuk menyokong dalam segi pendidikan dulu, Pak, saran dari kami, karena itu merupakan investasi untuk membangun sarana fisik lainnya. Kemudian agar menjadi bahan pemberitahuan bagi pemerintah daerah untuk penggunaan fisik seperti yang diutarakan pada permasalahan-permasalahan tadi di atas. Mungkin itu saja in memoriam KKN STAI Putra Galuh Ciamis di Desa Jaya Raksa 20 Maret sampai 29 April 2013. Terima kasih Desa Jaya Raksa, terima kasih semua desa yang ada di Kecamatan Cimaragas, Desa Beber, Desa Cimaragas, Desa Raksabaya,
dan Desa Bojong Malang. Terima kasih semua elemen masyarakat, tokoh, serta jajaran pemerintah Kecamatan Cimaragas atas segala kerjasamanya. Dan terima kasih untuk semua masyarakat Cimaragas. Amin mundur, amin punggur, paturai, paturai. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.